Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Marilah kita bersama-sama menghayati persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada masa depan dan harapan. Walau sepertinya lambat tak ada jawaban, saatnya pasti akan tiba. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Tidak selamanya orang jahat berada di atas angin. Pada saatnya mereka akan menuai akibatnya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Galatia 6 ayat 8. Arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan dan mempercayai janji firman-Nya. Hal ini bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan iman dan penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Dengan iman kita dimampukan melihat jauh ke depan, melampaui realita dan kemustahilan yang ada. Sekalipun situasi tidak mendukung kita, kita selalu bersukacita dan mengucap syukur. Marilah kita berdiri, kita awali ibadah menghadap Allah, menyembah dan memuliakan nama-Nya, karena kasih-Nya besar atas kita.
Semuanya ada karena karya-Mu, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Anak Domba Allah. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Engkau jadi korban demi dunia ini, dan kami telah Kau tebus, dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena kesempatan hari ini, kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama, melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini, dari awal sampai akhirnya, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu, yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Arahkanlah pandangan kami selalu kepada Tuhan, karena dengan iman kami yakini pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tetap kami beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bacakan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8 secara responsoria. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu,
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus, bimbinglah kami, kuatkanlah kami, agar kami dimampukan untuk memahami dan mendalami kebenaran firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup beriman, menghadapi berbagai tantangan zaman. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Berdasarkan bacaan Alkitab, Habakuk pasal 3 ayat 8 sampai ayat 16. Habakuk pasal 3 ayat 8 sampai ayat 16 yang menyatakan, ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar terhadap sungai-sungai kah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah murka-Mu bangkit, atau terhadap laut kah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu. Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tengah kediamannya karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk, untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-Mu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan.
yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Malam ini ibadah kita di bawah tema Allah bertindak, bumi pun gemetar. Allah bertindak, karya, tindakan Allah terjadi, lalu bumi gemetar. Ini di dalam doa kita berdialog dengan Tuhan. Kita menyampaikan isi hati, keluhan-keluhan apa yang sedang kita alami. Keluhan-keluhan apa yang sedang kita rasakan. Kadang banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan dalam doa kepada Allah. Mengapa Tuhan saya begini? Mengapa Tuhan saya begitu? Anak sakit, keluarga tiba-tiba kena musibah. Kita bercerita kepada Tuhan. Habakuk adalah seorang nabi yang sedang mencari jawaban dalam doanya kepada Tuhan. Kalau kita pelajari nabi-nabi lainnya, mereka menyampaikan firman Allah kepada manusia. Tapi kitab Habakuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan manusia kepada Allah. Dalam pasal 1 sebelumnya, ayat 1 hingga ayat 4, nampak Habakuk mempertanyakan kepada Allah. Mengapa orang-orang jahat tampaknya tak dihukum? Seakan-akan Allah biarkan manusia berlaku tidak adil dan jahat. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak ada kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Sehingga aku memandang kelaliman yang aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantaian dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Dan ada pernah muncul keadilan di mana? Sebab orang fasik mengepung orang benar. Dan itulah sebabnya keadilan munculnya terbalik. Saudara-saudara, Habakuk mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Di dalam pasal 1 ayat 8 menanggapi pertanyaan-pertanyaan Habakuk,
Allah akan melakukan tindakan-tindakan yang mengagumkan dan sangat mengherankan, ajaib. Jangan pernah meragukan Allah, saudara-saudara. Meninggalkan ataupun memberontak terhadap Allah. Tapi lihatlah rencana Allah dan maksud-maksud Allah untuk jangka waktu yang panjang. Untuk masa depan kita, gereja dan umat. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa Allah bertindak dengan sangat benar. Meskipun kita tidak memahami mengapa Dia bertindak demikian. Apabila datang situasi di sekitar kita nyaris tak terhentikan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah melupakan umat-Nya yang setia. Allah memegang kendali. Dan pasti pada gilirannya penghakiman bagi pelaku-pelaku kejahatan dilakukannya tepat waktunya. Pada pasal 1 dan pasal 2 kita lihat sebelumnya Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan Habakuk. Berapa lama lagi kejahatan akan tetap menang? Mengapa Babel dipilih untuk menghukum kaum Yehuda? Dalam pasal 1 ayat 13. Allah berfirman bahwa walaupun penghukuman itu datang terlambat, tapi pasti. Meskipun Allah memakai Babel melawan Yehuda, Israel, Allah mengetahui dosa-dosa Babel dan akan menghukumnya pada saat yang tepat. Memang tidak mudah untuk bersabar. Tapi mengingatkan kepada kita, hukuman atas dosa pasti akan datang. Dan Allah menyuruh Habakuk nantikan itu. Dan kita harus percaya kepada Allah. Meskipun kita tidak menyertai, bahkan tidak sedikit pun memahami penyertaan Allah atas peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagaimana adanya. Coba kita lihat pasal 3 ayat 1 itu. Telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu yang Tuhan adakan. Kutakuti. Ayat 6 dan seterusnya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya goyang. Bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Gunung, sungai, amarahmu dan murkamu bangkit. Dalam kegeraman, engkau melangkah, melintasi bumi. Dalam murka, engkau menggasak habis bangsa-bangsa. Lihat ayat 13 ya. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu. Untuk menyelamatkan orang-orang yang kau urapi. Habakuk bersukacita karena Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam doanya. Demikian pun kita bersukacita. Tuhan menjawab setiap pergumulan dan masalah-masalah hidup kita. Saudara, bersikaplah tenang, maka kita dapat berdoa. Dan dengan sabar kita menanti jawaban Tuhan. Atas pertanyaan-pertanyaan yang
dapat kita tanggung segala persoalan perkara, dapat kita tanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepada. Tetapi bertanyalah dalam doa-doa juga kepada Allah, dan Ia akan bertindak. Dengan berkeluh kesah, dengan menangis, ketika Allah bertindak menjawab doa-doa, semesta alam pun gemetar, bergejolak. Apa Tuhan sedang marah? Bencana alam, peristiwa-peristiwa yang mengerikan dan dahsyat, saudara-saudara. Itu mau menunjukkan kuasa, otoritas, dan kewibawaan Allah. Namun aku dengan tenang, kata Habakuk, menantikan saatnya Tuhan bertindak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tekanan hidup terkadang membuat kita pun berada dalam kesedihan, ratapan, dan air mata. Doa-doa yang kita naikkan bernada ratapan. Kita meratap semua yang sedang akan terjadi. Dan juga kita sudah alami. Sudah siapkah kita, saudara-saudara, ketika Tuhan pun datang dengan kuasa-Nya dan keadilan-Nya, gempa bumi, badai, tsunami, banjir bandang, angin kencang, terlewati. Apakah itu semua kejadian alam belaka? Ataukah pertanda bahwa Tuhan sedang marah? Habakuk tidak terpengaruh sedikit pun atas situasi. Dalam ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini terjawab sudah. Nah, pertanyaan, pergumulan, ratapan Habakuk kepada Allah. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan orang-orang yang hidup benar di hadapannya. Tidak membiarkan diri larut dalam kepedihan yang panjang. Saudara, arahkan pandangan kepada Tuhan dan percaya janji firman-Nya. Sekalipun situasi tidak mendukung, Habakuk tetap bersukacita dan mengucap syukur. Saudara, lihatlah apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan. Seringkali kita terus menuntut Tuhan memberkati hidup kita. Kita lupa akan berkat Allah, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seperti lirik nyanyian, hitunglah berkat-Mu, yang digubah oleh Johnson Oitman Junior. Demikian bunyinya. Bila laut kehidupanmu jadi garang, hati jangan pernah takut. Dan iman jangan tergoncangkan. Hitunglah berkat-Mu satu persatu. Ingat cara Tuhan bertindak memberkati-mu. Dalam ayat ke-19. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku dan
mempengaruhi seluruh tubuhku. Kekuatan itu yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Udah bayangkan, saudara, kaki rusa yang begitu gesit, ringan loncatannya, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, terjal sekalipun. Itu terjemahan lain dalam tubuh adalah seluruh bagian tubuh. Kepala, nafas, hidup, perut, hati, bibir, tulang, gemetar, menggigil, melihat dahsyatnya kuasa Allah. Namun dengan tenang, Habakuk menantikan Tuhan dan tindakan karya Tuhan. Sebab Tuhan itu kekuatanku, bersorak-sorak, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam situasi bahaya apapun saat ini, tetap berdoa. Memohon agar Tuhan menolong kita di masa-masa sulit. Marilah kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, agar kita dapat menghadapi berbagai kesulitan. Di minggu-minggu Prapaskah ini, penderitaan Yesus memberikan kepada kita, mengarahkan dan menuntun kita menerima sebuah pemulihan dan kesembuhan yang Allah bertindak dan kerjakan atas hidup kita. Mari bersorak-sorai, mari bersukacita, dan mari bersyukur. Amin. Bila sangkakala menggagap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah pencipta alam semesta dengan segala isinya, kami bersyukur dan berterima kasih telah menerima kebenaran firman-Mu. Jadikanlah kami pelaku atas kebenaran firman. Setia melakukannya dan serta membimbing kami senantiasa untuk hidup di jalan-Mu dengan iman yang teguh dan dengan pengharapan akan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Untuk kami terus mengasihi Engkau seperti kasih-Mu kepada kami dan alam ciptaan ini. Dan sesama kami yang kami lakukan dalam hidup beriman tiap-tiap hari. Serta pakailah gereja-Mu, jemaat kami ini, Bukit Mulia. Pimpinlah kami baik sebagai presbiter
diaken, pendeta, penatua, perangkat-perangkat di dalam pelayanan, semua Tuhan utus. Berilah kami hikmat, daya ingat, dan kemampuan yang daripada-Mu untuk membangun persekutuan yang hangat, solid, dan rukun, penuh cinta kasih bersama warga jemaat. Sehingga jemaat dapat dibangun dan berkontribusi untuk membangun secara bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kami menjadi umat yang diberkati dan memberkati banyak orang. Kami warga jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah di rumah-rumah masing-masing, hingga kami menjadi warga jemaat-Mu yang terus aktif, berkontribusi dan membangun jemaat yang Tuhan percayakan ini. Di tengah-tengah begitu banyak pergumulan dan persoalan-persoalan hidup kami, berbagai tantangan dan berbagai masalah, kami bisa atasi itu bersama dengan dahsyatnya kuasa Allah di dalam Yesus yang bangkit. Baik pendidikan anak-anak kami, masalah-masalah hidup dan pergaulan masa depan mereka, bahkan pekerjaan di mana kami harus bekerja dengan keringat dan kerja dan usaha. Keluarga dan rumah tangga yang Tuhan berkati, kasihanilah kami ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, berilah kepada pimpinan bangsa dan negara kami ini hikmat dan kekuatan yang daripada-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau tempatkan bangsa Indonesia di tengah-tengah posisi yang strategis di belahan dunia ini. Baik budaya maupun beragama, bahkan hasil-hasil yang begitu fantastis dari alam ciptaan yang Tuhan anugerahkan bagi tanah air kami ini. Berilah kepada kami semua pimpinan dan bangsa kekuatan dan hikmat-Mu di tengah-tengah belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan oleh berbagai hal lainnya. Kuatkan saudara-saudara kami itu supaya mereka tidak mudah putus asa. Dan jemaat-jemaat kami yang sakit. Saudara Rusal Lesamahu, Ibu Sinceh Luming Kewas, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Catherine Worang, Bapak Sau Walete, Bapak Hengki Tenu, Bapak John Maringka, Bapak Sukaryanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Else Suot, Ibu Rusliana Siahaan, Ibu Neti Silitonga, Saudara Ria Pariani, Saudara Jimmy Malau, Ibu Tilan Malau, Bapak Bastian Pondogi, Ibu Yuliana Tung, Ibu Miske Sujadi, Saudara Hendrik Karl Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umika Sihombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Penatua Freddy Marentek, Saudara Jimmy Darmawan, Ibu Asmarawati Hutagal, Ibu Suharningsi,
Dominic, Ibu Maria Lao, Bapak Joni LB Tobing, Ibu Ona Hukubun, Bapak Joni Hukubun, Ibu Malingkas, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siahaan, Bapak Paula Ipasa, Bapak Daniel Tulak, Ibu Mercy Barens, Bapak Bartolon Lens Adutai, Ibu Faidalina Kanadi, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henok, Ibu Efrin Matita Putih, Nunu Mete, Ibu Ni Nenga, bersama dengan keluarga dan para tim medis, obat-obatan dalam proses pemulihan, tapi Tuhan Allah dalam Kristus yang menyembuhkan. Berikanlah kekuatan, cinta kasih, dan kesabaran di dalam merawat saudara-saudara kami ini sebagai keluarga, tapi dalam pribadi-pribadi yang mengenal Kristus. Keluarga dan saudara-saudara kami ini bertahan dan dimampukan, dikuatkan untuk mengalami proses pemulihan dan penyembuhan yang Tuhan sendiri berkati. Semua kami yang bertambah usia, baik usia perkawinan, hari ulang tahun, ingatlah kami soal upaya untuk memutuskan rantai COVID-19 yang ada dalam rahmat dan kasih Tuhan semakin menurun. Dengan disiplin protokol kesehatan Bapa dalam kerajaan surga, himpunkan kami dalam persekutuan cinta kasih-Mu di minggu-minggu Prapaskah ini, sehingga kami memahami kedalaman penderitaan Kristus, dan kami percaya apapun yang kami lakukan bersama dan di dalam Kristus tidaklah menjadi sia-sia, karena pekerjaan, perbuatan, kuasa, dan tindakan Allah membuat kami bersyukur, bersukacita, dan bersorak-sorai. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus.
Mazmur 30 ayat yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah yang Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua sekarang
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.